Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 3 Agustus ya. Saya bangun pagi, lebih pagi dari biasanya karena saya harus memasak untuk bekal anak saya. Anak saya setiap hari Sabtu itu ada acara makan bersama di sekolahnya. Saya siapkan aja yang simpel-simpel ya, karena anak saya tidak suka makan nasi sendiri. Dia kalau tidak disuapin maka tidak dihabiskan nasinya. Jadi saya masakan yang simpel aja yang dia suka, yaitu seperti kentang goreng, sosis, nugget. Jadi saya buatkan kentang goreng, sosis, dan nugget. Itu aja. Yang penting ada bekal untuk makan bersama di dalam kelas di sekolahnya. Nih kentangnya saya rendam lagi dengan bumbu ya. Karena saya kemarin beli kentang itu kok rasanya nggak terasa asinnya. Jadi saya rendam lagi dengan bumbu. Yaitu tadi sosis, kentang, dan nugget. Ini di sekolah ya. Nih, ketika anak saya makan bersama di dalam kelas, saya menunggu di luar kelas. Nih, saya menunggu di luar kelas. Selanjutnya saya keluar setelah anak saya selesai makan bersama ya. Saya tunggu di luar pagar. Ini ketika saya sudah pulang di rumah, saya lanjutkan kegiatan saya, yaitu duduk di depan komputer, memeriksa penjualan anak-anak, dan juga mempersiapkan mengediting ya. Ya, begitulah. Sambil menunggu anak saya sedang keluar. Saya lagi menunggu anak saya sedang ke rumah papanya, bobonya, neneknya untuk meminta seragam SD-nya itu. Ini celananya udah mulai sobek, jadi sudah setahun pastinya ganti. Lama ya, ada mungkin mau 1 jam nih saya nunggu di sini. Ya, kegiatan saya tuh ya pagi, setiap harinya tuh pagi. Kalau masa sekarang ini nunggu si kecil di sekolah mulai jam 7 sampai jam 9.30 untuk TKA ya. Nanti pulang, setelah pulang saya cuci baju, masak untuk si kecil, karena saya tinggal di rumah hanya berdua. Ini saya tinggal di pinggir jalan saat ini, dan ini ramai sekali tuh kelihatan. Di depan saya itu ada jual es teh, es jeruk, dan macam-macam cemilan ya, ciki-ciki. Bisa dilihat tuh, kelihatan kan jualannya. Bagus sekali, nggak tahu weekend kali ya. Weekend ini hari apa ya? Ini tanggal berapa sih? Tanggal 3 kan? Tanggal apa ya? Agustusan juga belum. Petik laut sih. Oh, petik laut. Petik laut. Oh iya. Nah, cerita aja petik laut. Petik laut itu apa? Ini saya ngobrol juga sama yang namanya itu di balik layar ini tuh, di balik kamera ini ada seseorang cewek cantik. Dia namanya Dewi. Nah, coba ceritakan petik laut itu apa? Apa ya? Kayak kepala kerbau dibuang ke sungai. Oh, laut. Nah, jadi petik laut itu adalah momen sakral bagi
masyarakat di Muncar ya. Muncar ya? Iya, Buat Muncar. orang apa? Iya, buat Muncar. Muncar itu salah satu pelabuhan ikan yang lumayan besar di kabupaten kami, Banyuwangi. Ya, Kabupaten Banyuwangi memiliki pelabuhan ikan yang besar, yaitu namanya Muncar. Dan setiap tahun, setahun sekali ya, Iya. itu dilakukan upacara Petik laut. korban. Oh, korban nih. Korban ya. Itu namanya sajen, ngasih sajen dicemplungkan di laut. Nah, ingat nggak dengan cerita ini loh? Ini Ratu Kidul. Ya. Iya. Nah, ini berhubungan dengan cerita Belorong. Ratu Nyi Loro Kidul. Kidul. Ya, itu. Nah, ini kan juga pasti yang sama-sama asalnya dari Banyuwangi kayaknya paham. Ini cerita Banyuwangi ya. Kalau Iya. Ratu Selatan itu ya. Iya. Yaitu cerita khasnya Banyuwangi, guys. Asik kan? Banyuwangi mempunyai cerita menarik, yaitu selain dongeng. Kenapa kok ada nama Banyuwangi? Karena dongengnya dulu itu kan ada seorang istri yang dituduh selingkuh oleh suaminya, dan dia sampai rela menceburkan ke laut. Kalau saya selingkuh, maka air laut ini akan bau bacin. Tapi kalau saya nggak selingkuh, berarti air laut ini nanti akan bau harum. Nah, ternyata bau airnya tuh wangi. Nah, itulah dongeng ya, sejarah. Katanya begitu, sehingga dinamakan kota saya ini di sini nih kan namanya Banyuwangi karena airnya wangi. Nah, dan yang dongeng lagi kedua ini tentang Ratu Selatan ya. Ratu Selatan. Nyi Loro Kidul. Nyi Loro Kidul. Nah, ini ada deh di film-film ada ini ya. Ada. Mulai zaman dulu ya, mulai aku masih kecil loh ini tahun 2000-an loh kayaknya udah ada itu film Nyi Loro Kidul ini. 1000-an kayak tahun 1000-an. Nah, udah lama banget cerita ini. Jadi ada penguasa di laut Ratu Kidul katanya. Nah, itu namanya Ratu pasti cewek ya dan cantik. Nah, itu jadi setiap tahun masyarakat di Muncar ini memberikan korban sesajen, yaitu berupa kepala kerbau dibawa di tengah laut sana. Nanti ada upacaranya, dicemplungkan ke tengah laut. Jadi bukan asal di pinggir laut, yaitu harus dibawa sampai ke tengah laut baru dijeburkan. Acaranya kayak perang-perangan gitu. Kayak apa? Perang-perangan. Oh, acaranya kayak perang-perangan gitu. Ya, setiap daerah pasti mempunyai cerita khasnya ya. Kalau Banyuwangi itu ada lagi apa, kebo-keboan juga ya? Ya, Kebo-keboan kebo-keboan. itu apa itu? Ya kayak orang yang kerasukan gitu. Oh, berarti memperingati apa? Ya, Mengalahkan roh jahat gitu ya? Iya, kayak itu suro. Memperingati itu suro. satu suro. Nah, itu juga bulan itu diyakini di sini juga bulan sakral. Jadi kayak diadakan suatu doa. Biasanya itu ada orang yang didandani kayak jelek, bentuknya kayak kebo. Jadi maksudnya itu menggambarkan sosok iblis, sosok setan. Nah, nanti upacara ini seperti melakukan doa untuk mengalahkan si sosok setan ini tadi yang kebo itu. Nanti dikawal, diarak gitu ya. Jadi kayak sesosok setan yang jahat ini kayak dihancurkan gitu. Nah, punya kucing kayak gini, keras gini, cowok, wah sangat mahal sekali, mehong perawatannya, makannya nggak bisa makan biasa. Ini makanannya khusus dan harganya pun mehong. Beda sama yang itu si kebo. Ya tak tata dulu ya mobilnya yang udah mau naik. Udah banyak ini yang tiang. Hah? Ini udah banyak, Ya. Abi kita tuh.
Yang tuh. Berarti ya kalau dari sini aja wes. Soalnya susah ulangi. Ya, nanti Batia yang lanjutin ya. Ini yang lanjutin di sini. Udah mau sampai. Tuh. Kami akhiri dengan permainan plastisin ya. Terima kasih.